Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nur Saidah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proposal penelitian kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Visual Ditinjau dari Motivasi Belajar Peserta Didik. Latar belakang penelitian ini yaitu dengan adanya keabstrakan konsep dalam mempelajari matematika memerlukan kegiatan berpikir yang sangat tinggi sehingga banyak peserta didik yang menganggap matematika sulit, memusingkan, dan membosankan untuk dipelajari. Nah, dari beberapa tanggapan tersebut, pada saat menanyakan berbagai studi yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan studi yang dianggap paling sulit oleh peserta didik, baik yang tidak berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi peserta didik yang berkesulitan belajar. Nah, keadaan tersebut tentunya akan mempengaruhi motivasi belajar peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika. Selanjutnya itu fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif terdapat upaya pembatasan masalah atau ruang lingkup yang akan diteliti. Fokus penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis kemampuan berpikir visual matematika ditinjau dari motivasi belajar peserta didik pada materi kekongruenan dan kesabangunan. Sehingga penulis dapat fokus pada sumber-sumber penelitian yang membahas permasalahan tersebut. Nah, dari fokus penelitian ini dapat dirumuskan pula rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir visual matematika peserta didik SMP? Yang kedua, bagaimana motivasi belajar matematika peserta didik SMP? Dan yang ketiga, bagaimana analisis kemampuan berpikir visual ditinjau dari motivasi belajar peserta didik SMP? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir visual peserta didik, yang kedua untuk mengetahui motivasi belajar matematika peserta didik, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui analisis kemampuan berpikir visual terhadap motivasi belajar peserta didik. Nah, sedangkan manfaatnya yang pertama, bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan yang dijadikan objek penelitian dalam upaya peningkatan mutu dan kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Sedangkan bagi guru, itu dapat membuka wawasan yang lebih tinggi dan lebih luas, terutama dalam usaha untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik guna meningkatkan kemampuan berpikir visual matematika peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu bagi peneliti, dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang analisis kemampuan berpikir visual terhadap motivasi belajar peserta didik, juga sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mungkin akan mengangkat topik penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Lanjut bab 2. Nah, kajian teorinya telah dijabarkan pendapat para ahli mengenai berpikir visual dan motivasi belajar, maka dapat disimpulkan hasil analisis sintesa tersebut. Berikut. Berpikir visual adalah kemampuan untuk melihat dan memahami situasi masalah. Memvisualisasikan suatu situasi atau objek melibatkan manipulasi mental berbagai alternatif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan suatu situasi atau objek. Nah, visualisasi ini dapat menjadi alat kognitif yang kuat dalam masalah pemecahan matematika. Hal ini ditandai sebagai keterampilan yang penting dalam pembelajaran dan penerapan matematika serta membangun karakter positif bagi peserta didik. Yang kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar yakni suatu dorongan yang menyebabkan seseorang untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya, sehingga perubahan tingkah laku pada dirinya diharapkan terjadi. Motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Motivasi dapat dikatakan sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau melaksanakan, walaupun motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian Mateusz Uder pada tahun 2017. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir visual siswa di kelas 11 MIA 10 SMA Negeri 1 Malang. Hasilnya diperoleh lebih menekankan kepada kemampuan berpikir visual siswa yang mana didukung oleh hasil tes materi geometri dimensi 3.
Yang kedua yaitu penelitian Azhar Syahfirza Ramli Hutama Tegas pada tahun 2019. Sebagai upaya mendalami masalah kesulitan siswa dalam berpikir visual, artikelnya mengkaji kemampuan berpikir visual siswa pada materi geometri dalam cakupan bangun datar dan bangun ruang. Nah, kerangka teori pada penelitian ini yaitu bagiannya berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori yang berhubungan dengan penelitian ini yakni hakikat kemampuan berpikir visual matematika, motivasi belajar, dan hubungan antar variabel, itu hubungan kemampuan berpikir visual matematika dengan motivasi belajar. Dari uraian-uraian teori tersebut dapat digunakan sebagai arahan berpikir bahwa kemampuan berpikir visual matematika peserta didik dalam proses pembelajaran matematika dapat ditinjau dari motivasi belajar matematika peserta didik. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau interpretif, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menempatkan objek seperti apa adanya sesuai dengan bentuk aslinya sehingga fakta yang sesungguhnya dapat diperoleh. Yang kedua itu waktu dan tempat penelitian. Waktunya dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Untuk penelitian di lapangannya dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dari Universitas Siliwangi. Sedangkan tempat penelitiannya dilaksanakan di SMP Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Untuk sumber data ada data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil tes tertulis kemampuan berpikir visual matematika serta hasil angket tertulis motivasi belajar siswa. Sedangkan data sekundernya yaitu segala bentuk dokumentasi seperti daftar nama peserta didik, dokumentasi penelitian. Nah, selain itu, data sekunder juga berasal dari hasil wawancara guru mata pelajaran dan siswa sebagai subjek penelitian. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama ada pedoman angket. Angket ini digunakan untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Hasil angket ini akan menjadi pedoman peneliti untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar matematika. Sedangkan yang kedua yaitu pedoman tes. Pedoman tes digunakan sebagai alat ukur penelitian yang berupa soal-soal tertulis yang digunakan untuk memperoleh nilai. Nah, tes tersebut diantaranya mengetahui kemampuan berpikir visual matematika dalam pembelajaran kekongruenan dan kesebangunan, dan yang kedua yaitu mengetahui motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran kekongruenan dan kesebangunan. Selanjutnya teknik dalam data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu metode tes, metode angket, dan metode dokumentasi. Sedangkan dalam teknik pengabsahan data dilakukan, yaitu yang pertama membandingkan data hasil pengamatan, observasi, di lapangan berupa pengamatan, baik secara langsung kepada subjek penelitian maupun secara tidak langsung dengan data. Lalu, yang kedua, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Lalu juga, membandingkan data-data hasil wawancara baik kepada subjek penelitian atau dengan isi suatu dokumen yang didapat dari penelitian tersebut. Yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama yaitu data collection, yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data-data yang memerlukan data sebanyak-banyaknya dari semua sumber atau subjek penelitian melalui teknik observasi. Yang kedua itu data reduction. Data reduction yaitu pengurangan data. Dan yang ketiga data display atau penyajian data. Dan yang terakhir conclusion drawing or verifying, yaitu penarikan kesimpulan. Dilakukan untuk melihat kembali pada data reduction tadi, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh atau dianalisa. Nah, ini dilakukan agar hasil penelitian secara konkret sesuai dengan keadaan apa adanya yang terjadi di lapangan. Oke, sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih atas
perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.